grace afford. Teach me thy way. Help me to walk aright, more by faith, less by sight. Lead me with heavenly light. Teach me thy way. When I am sad at heart, teach me thy way. When earthly joys depart, teach me thy way. In hours of loneliness, in times of dark distress, in failure or success, teach me thy way. When doubts and fear arise, teach me thy way. When storms overspread the skies, teach me thy way. Shine through the cloud and rain, through sorrow, toil and pain. Make thou my pathway plain. Teach me thy way. Long as my life shall last, teach me thy way. Where'er my lot be cast, teach me thy way. Until the race is run, until the journey is done, until the crown is won, teach me thy way. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Malam ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ke 11. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ke 11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus, ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Temanya adalah limited time, waktu yang terbatas. Terambil dari ayat 7a, kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Saudara, ini mengacu kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Surat Rasul Petrus yang pertama ini memang banyak sekali membahas masalah waktu. Paling tidak di pasal 4 ayat 2 dan 3 berbicara tentang adanya waktu yang tersisa dan waktu yang sudah dipergunakan untuk hidup. Dan saudara, tujuan daripada Rasul Petrus memberikan surat ini kepada jemaat pada waktu itu adalah supaya para jemaat atau pembaca surat ini mengalami kekuatan di dalam menjalani kehidupan di tengah penderitaan mereka akibat berbagai pencobaan dan juga penganiayaan. Supaya mereka kemudian memiliki pengharapan di dalam Kristus, bahwa ketika Kristus datang kedua kali maka penderitaan itu akan segera lenyap. Bahkan penderitaan itu akan digantikan dengan kemuliaan yang akan mereka terima. So, itulah harapan daripada Rasul Petrus. Semoga kita juga memiliki pengharapan yang sama ya, ketika kita mendengar tentang kedatangan Tuhan sudah dekat atau waktunya sudah terbatas sekarang, kita ingat kedatangan Tuhan, maka kita bersyukur bahwa penderitaan yang mungkin kita alami pada saat ini akan segera lenyap dan diganti dengan kemuliaan. Tapi tunggu sebentar, bukan hanya itu saja yang diberikan oleh Rasul Petrus. Rasul Petrus juga memberikan kisi-kisi atau kriteria bagaimana menjalani hidup di dalam waktu yang terbatas. Khususnya di ayat 7b, yang pertama adalah, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hal yang pertama yang dianjurkan oleh Rasul Petrus adalah perbaikilah hubunganmu dengan Tuhan dengan cara kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Bahasa asli dari kuasailah dirimu itu boleh diterjemahkan sebagai peliharalah pikiran yang sehat. Jadi supaya kita dapat berdoa, supaya kita bisa berelasi dengan Tuhan dengan cara yang benar, kita itu harus memiliki pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat ukurannya adalah kebenaran firman Tuhan tetap. Apa itu pikiran yang sehat? Pikiran yang proporsional di dalam menilai segala hal, di dalam melihat segala hal. Pikiran yang proporsional, yang tepat dan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita memiliki pikiran yang sehat? Bagaimana cara memeliharanya? Nah, saudara, Rasul Paulus pernah mengatakan di dalam Filipi 4 ayat 8. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis dan sedap didengar, segala kebajikan dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ternyata di dalam waktu yang terbatas ini, kita harus mengisi hidup kita dengan cara berpikir selektif. Ya, saya katakan selektif. Apa yang kita pikirkan tidak bisa semaunya kita pikirkan, tapi kita pilih-pilih. Apakah ini termasuk yang kudus? Apakah yang ini yang suci? Baru kita pikirkan. Jangan memikirkan hal-hal yang cemar. Jangan memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu. Jangan juga memikirkan hal-hal yang jahat. Itu hal yang pertama, supaya kamu tenang dan dapat berdoa. Karena tanpa punya pikiran yang sehat, kita akan sulit sekali berdoa di hadapan Tuhan. Terutama doa-doa kita, mungkin kalau kita tidak punya pikiran yang sehat, permintaan kita pun menjadi tidak sehat, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan jelas, doa yang tidak sesuai kehendak Tuhan, maka tidak akan memiliki respon yang benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu hal yang pertama yang harus kita perbaiki. Memiliki relasi dengan Tuhan dengan benar. Hal yang kedua, bukan saja relasi Tuhan dengan Tuhan yang harus benar, tapi relasi dengan sesama juga harus benar. Dengan waktu yang ada, dengan waktu yang tersisa, kita harus sungguh-sungguh melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita. Bagaimana cara kita berrelasi dengan orang lain, itu dianjurkan oleh Rasul Paulus di ayat 8 hingga 11. Kasihlah sungguh-sungguh seorang yang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, yang membuat kita
terhambat untuk mengasihi seorang biasanya adalah sesuatu yang tidak kita suka atau sesuatu yang menyangkut kesalahan orang lain atau dosa orang lain. Saudara, tapi di sini diajarkan bagaimana kita bisa mengasihi. Kata kasih di sini adalah kasih agape. Bagaimana kita tetap bisa mengasihi orang yang sudah berbuat salah atau orang yang berbuat dosa sekalipun. Kita bisa mengasihi mereka. Kita memang membenci dosa dan Tuhan memang membenci dosa. Tapi kita tidak boleh membenci pendosanya atau orang yang berbuat dosa. Kita harus mengasihi mereka. Justru kasih kita lah yang akan membawa mereka lepas daripada dosa. Saudara, kasih menutupi banyak sekali dosa ataupun pelanggaran. Itu yang dikatakan Rasul Petrus. Yang kedua, hal selanjutnya dikatakan di ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Saudara, di sini bicara soal kemurahan hati. Bagaimana kita melakukan kemurahan hati kepada orang lain? Belajar memberikan sesuatu untuk menolong orang lain. Memberi tumpangan, melayani orang lain dengan tidak bersungut-sungut. Artinya dengan sukarela, dengan sukacita. Bukan dengan terpaksa. Bukan juga untuk dipuji. Bukan juga untuk kepentingan kemuliaan diri. Lalu ayat 10 dan 11 dikatakan layani seorang yang lain sesuai dengan karunia. Saudara, di sini Rasul Petrus mengatakan di dalam waktu yang terbatas, apapun yang engkau punya, talenta apapun, karunia apapun yang engkau dapatkan, dapat engkau pakai untuk melayani sesamamu. Ada yang bisa melayani dengan perkataan, lakukanlah itu seperti engkau menyampaikan firman Allah. Lakukanlah layani orang dan kekuatan yang daripada Tuhan. Itulah yang dianjurkan. Saudara, tidak mudah di dalam masa penantian ini kita mencoba hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi justru kesadaran kita tentang waktunya yang terbatas atau waktunya sudah dekat, itu seharusnya memberikan kita semangat untuk terus berjuang menjadi anak-anak Tuhan yang dapat memperoleh kemuliaan kelak. Saudara, semakin kita mengetahui firman Tuhan, semakin kita harus bersikap bijaksana. Terlebih lagi pada zaman ini atau pada saat ini, ketika kita melihat tanda tanya zaman sudah begitu jelas di hadapan kita. Ya, situasi kita saat ini sudah ada berbagai macam perang, sudah ada berbagai macam bencana alam yang sudah kita dengar. Bahkan sekarang sudah ada penyakit yang begitu lama dan menyebar kemana-mana. Saudara, ini saatnya kita sadar bahwa waktu kita sungguh terbatas. Mari lakukan yang terbaik untuk memperoleh kemuliaan kelak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami pada saat ini berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul ya Tuhan dengan sakit penyakit. Kiranya Tuhan Engkau boleh mendampingi dan memberikan pemulihan kepada mereka dan kesabaran kepada mereka. Kami juga berdoa untuk mereka yang sedang bergumul di dalam keterikatan akan dosa dan kebiasaan buruk. Kiranya jemaat-Mu dan sekaligus simpatisan GKI Harapan Indah boleh meninggalkan dosa-dosa dan kebiasaan buruk mereka, mengingat hari Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan, bantulah mereka untuk mengalami pertobatan yang sesungguhnya. Bapa dalam surga, kami juga sedang berdoa untuk mereka yang sedang bergumul di dalam masalah rumah tangga mereka, relasi mereka antara suami dan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, bahkan kakak dan adik ya Tuhan. Kami berharap Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah permasalahan mereka, memberikan perdamaian dan pemulihan relasi kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat maupun simpatisan di dalam masalah perekonomian mereka dan di dalam masalah pekerjaan. Kiranya Tuhan Kau yang selalu mencukupkan
anak-anak-Mu, kiranya Engkau memberikan kesempatan buat mereka berkarya sehingga mereka dapat menghidupi kehidupan mereka. Dan kiranya Engkau memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperoleh pekerjaan yang menopang kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan Engkau beri mereka hikmat untuk bertemu ataupun berjumpa dengan orang yang memang tepat Tuhan untuk menjadi pasangan hidup mereka. Berkatilah relasi mereka Tuhan, supaya mereka memiliki relasi yang kudus dan akan membawa mereka kepada pernikahan. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang sudah menikah dan sedang merindukan keturunan atau buah hati. Kiranya Tuhan Engkau membukakan kandungan daripada anak-Mu maupun supaya memiliki keturunan yang ilahi ya Tuhan. Supaya pada mereka diberi kesempatan untuk memelihara akan keturunan mereka. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan. Kiranya Engkau boleh menjawab setiap doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Teach me the way, O Lord. Teach me the way. Thy guiding grace afford. Teach me the way. Help me to walk aright, more by faith, less by sight. Lead me with heavenly light. Teach me the